Perkenalkan, nama saya Nasarni Gurning, saya dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang video praktikum pertemuan 7, di mana kita akan membuat multi-layout dengan penggunaan nested rows, penggunaan lazy loading dan suspend, penggunaan login API dan Axios. Pertama-tama, kita akan membuat terlebih dahulu eh, file dengan nama out layouts dan main layouts pada folder layouts. Pada out layouts ini berisi CSS yang berisi tulisan sedap dot. Ada juga penggunaan outlet yang dimana outlet ini berguna sebagai untuk menggabungkan nested rows kita. Ada juga penggunaan paragraf yang berisi sedap restoran admin dashboard. Ada juga file main layouts di mana di sini akan menampilkan halaman sidebar dan juga halaman header kita, di mana ada juga penggunaan penggunaan outletnya juga, gimana akan menghubungkan nested rows kita. Selanjutnya ada folder outs, di mana pada folder out ini ada 3 file. Yang pertama ada file forgot, di mana file forgot ini akan menampilkan CSS. CSS yang pertama yang akan ditampilkan adalah tulisan berupa forgot your password dan juga paragraf enter your email address. Selanjutnya ada form, di mana form ini berisi email address kita. Kita harus menginputkan email dan ID email kita. Setelah itu ada juga penggunaan button submit dengan dan juga ada dengan tulisan send reset link. Selanjutnya Selanjutnya ada file login, di mana kita akan mengimpor Axios, di mana Axios ini adalah library dari JavaScript yang berguna untuk mengambil data-data dari server. Juga kita mengimpor React Icons dan juga menggunakan useDate dan useNavigate untuk berpindah halaman. Ada juga penggunaan cons navigate, cons loading, cons error, dan cons data form yang berisi dari email dan password. Ada juga cons handle change, di mana menggunakan set data form yang berisi nama kita. Ada juga cons handle submit, di mana dia akan loading ketika kita memasukkan eh, identitas kita yang benar, dan dia akan ke laman error ketika kita memasukkan yang salah. Di sini ada penggunaan Axios, di mana kita mengambil datanya dari dummy.json.com dengan menggunakan username dan password. Selanjutnya ada set error, di mana ada penggunaan logika if. Ketika dia tidak sama dengan 200, maka dia akan menampilkan halaman error. Selanjutnya ada local storage.setItem. Ketika kita memasukkan email kita yang benar, dia akan langsung berpindah ke halaman dashboard kita, dan dia akan menyimpan status login dan email kita. Ada juga penggunaan if else-nya. Ketika kita memasukkan respon yang error, pertama dia akan menampilkan tulisan an error occur, dan selanjutnya apabila kita memasukkan login yang salah error lagi, maka dia akan menampilkan tulisan an unknown error occur. Dan selanjutnya jika benar, maka dia akan loading. Ada juga
pada penggunaan error info ini, penggunaan CSS di mana menggunakan React, React, ada penggunaan React, 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 eh, React icon. Dan juga pada console loading menggunakan React icon Unspinner 2 dengan tulisan mohon ditunggu. Dan juga akan menampil ketika kita sudah masuk, maka akan menampilkan CSS dengan tulisan welcome back. Ada juga penggunaan form, kita akan mensubmitkan email address kita dengan berisi dari email, nama email kita, dan juga kita akan memasukkan password, dan juga kita akan mensubmitnya. Ada penggunaan button submit dengan tulisan login. Ada juga penggunaan link atau navlink ketika kita menekan forgot password, kita akan ke halaman forgot password, dan ketika kita menekan register, maka dia akan berpindah ke halaman register. Untuk halaman registernya, dia akan ditampilkan CSS dengan tulisan create your account, ada juga form yang berisi email address kita, ada email, ada password, dan ada juga konfirmasi password kita. Ada juga penggunaan button register. Selanjutnya untuk main CSX-nya, di sini kita ada menggunakan suspend, di mana penggunaan suspend ini berguna sebagai halaman loading ketika kita sedang menginputkan sesuatu. Jadi dia akan depending. Kita masuk ke halaman loading. Nah, untuk halaman loading ini akan menampilkan tulisan seperti ini, loading. Kita kembali lagi. Ada penggunaan routes di mana ada penggunaan routes untuk unauthorized dan juga ada penggunaan routes dengan elemen out layout yang berisi login, register, dan file. Ada juga penggunaan routes elemen di mana elemen main layout di mana berisi route path-nya, dashboard, customer, history, order, payment, dan user. Ada juga route yang menampilkan error path-nya dan juga routes untuk not found-nya. Di sini pada halaman error path, maka dia akan menampilkan tulisan atau CSS dengan tulisan something went wrong, dan juga akan secara otomatis berpindah ke dashboard atau back to home. Bisa juga kita akan berpindah ke halaman login. Nah, pada latihan ada file user, di mana file user ini kita juga mengimpor Axios dengan cons parameternya user, set user sama dengan use state. Use effect menggunakan axios.get dari https dummy.json.com. Dia akan menampilkan tabel-tabel yang berisi user list kita, di mana tabel itu ada foto, nama, username, email, phone, gender, company, dan role. Ada di sini juga akan memanggil dan akan menggunakan user ID-nya, dan juga user image atau foto-fotonya akan ditampilkan per user dengan penggunaan user first name dan last name, user name, user email, user phone, user gender, user company, dan user role.
Di sini kita akan menjalankannya. Ini adalah halaman dashboardnya. Ada penambahan user pada sidebar-nya. Pertama-tama kita akan login terlebih dahulu. Untuk login ini kita akan menggunakan Emily's dengan password Emily's Pass. Nah, di situ ada terlebih dahulu ada penggunaan lazy react. Dan ketika kita menggunakan email yang tidak sesuai, maka akan muncul tulisan invalid credential. Ketika kita tekan forgot password, dia akan langsung ke halaman forgot. Ketika kita tekan register, maka secara otomatis dia akan ke halaman register dengan create your account. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.